Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afriliatus Salihah. Saya mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Psikologi pendidikan adalah ilmu psikologi yang mempelajari, meneliti, membahas secara keseluruhan tentang perilaku manusia dalam hubungan kegiatan pembelajaran, atau juga ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku, mental yang ada pada diri manusia seperti siswa, guru yang ada di lingkup pendidikan. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan guru sebagai pendidik untuk mengembangkan kognitif peserta didiknya? Yaitu kita sebagai pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita. Kita harus melakukan komunikasi yang baik kepada mereka, dan kita sebagai pendidik harus mengetahui karakteristik dari masing-masing anak didik kita. Dan seorang guru harus memiliki kreatif dalam merancang, menggunakan strategi, metode, modal, dan media pembelajaran yang sesuai dengan anak didiknya. Dan kita sebagai pendidik harus merangsang anak didik kita agar mereka dapat berinteraksi aktif dalam lingkungan pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, kenapa psikologi pendidikan amat penting di dalam dunia pendidikan? Karena dengan adanya psikologi mampu menciptakan kondisi belajar yang lebih terarah dan berlangsung baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan dengan adanya psikologi dapat memahami keadaan siswanya dan memudahkan membimbing siswanya sesuai dengan karakteristik dari masing-masing anak didiknya, karena psikologi menggambarkan karakteristik dari masing-masing anak didiknya. Dan dari situlah kita sebagai pendidik dapat menjalin hubungan yang erat kepada anak didik kita, sehingga menciptakan keadaan atau situasi belajar yang lebih harmonis dan menyenangkan. Menurut Paul Henry Husin, kepribadian introvert dan kepribadian ekstrovert adalah kepribadian yang cenderung biasanya pendiam dan suka menyendiri. Bahkan dirinya merasa tidak butuh orang lain karena merasa jika kebutuhannya sudah dapat dipenuhi sendiri. Dan kepribadian ekstrovert adalah kepribadian yang cenderung ramah, aktif, dan suka dengan keadaan luar dan lebih suka bergaul dengan orang lain. Kepribadian introvert adalah kepribadian yang lebih pendiam dan suka sendiri. Dan kepribadian introvert ini lebih berhati-hati atau memikirkan sesuatu yang ingin dibicarakan. Dan kepribadian ini tidak suka berinteraksi dengan orang lain, tetapi jika sudah mengenal satu sama lain, maka kepribadian introvert ini lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, siswa ini lebih pendiam dan suka menyendiri daripada dengan teman-temannya yang lebih aktif dan mudah berinteraksi dengan teman-temannya yang lain. Sedangkan kalau kepribadian ekstrovert adalah kepribadian yang cenderung lebih aktif, lebih suka hal luar, lebih suka dunia luar, dan lebih suka bergaul dengan orang lain. Dan kepribadian ekstrovert ini kepribadian yang suka berinteraksi dengan orang lain, lebih mudah berinteraksi dan ramah dengan orang lain. Contohnya, seseorang yang memiliki kepribadian ekstrovert lebih mudah bergaul, lebih mudah berbaur, lebih aktif dengan teman-temannya yang ada di sekelilingnya atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan peserta didik? Faktor pembawaan atau genetik. Faktor pembawaan atau genetik ini faktor yang sudah ada sejak lahir atau bawaan dari orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Dan faktor genetik ini sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya seseorang ataupun anak. Contohnya,
Jika orang tuanya baik itu ayah maupun ibu pintar bernyanyi, maka anak ini juga akan suka bernyanyi. Faktor gizi. Kuat atau lemahnya tenaga atau energi yang ada pada diri seseorang atau pada tubuh seseorang itu tergantung gizi dan asupan yang cukup, sehingga tumbuh dan berkembang dengan baik. Contohnya, jika seseorang ataupun anak yang makan dengan makanan yang bergizi, maka akan memiliki tubuh yang kuat atau energi yang kuat, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Faktor kematangan. Bertambah usia seseorang ataupun anak akan mempengaruhi intelektualnya, sehingga mengalami perubahan-perubahan yang ada pada dirinya. Contohnya, jika seseorang ataupun anak yang sudah bertambah usia, mereka akan lebih mampu untuk memecahkan suatu permasalahan dengan mengontrol dirinya tanpa menambah permasalahan-permasalahan. Kebebasan psikologis. Kebebasan psikologis harus dikembangkan agar intelektual anak ataupun seseorang berkembang dengan baik. Kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berbicara tanpa disertai dengan ketakutan ataupun kecemasan, karena hal ini dapat merangsang perkembangan seorang anak dalam hal keaktifan, kekreatifan, dan pola berpikir. Contohnya, seorang guru ataupun orang tua membiarkan anak-anaknya untuk berpendapat ataupun berbicara agar memperluas perkembangan pengetahuan dan pola pikirnya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.